Orang bilang katanya kalau mau kaya itu jangan jadi karyawan. Menurut kamu itu mitos atau fakta? Jawabannya tergantung kaya menurut kamu itu seperti apa. Kalau kamu mau kaya seperti Elon Musk atau Jeff Bezos pendiri Amazon, ya mungkin bukan jadi karyawan jawabannya. Tapi kalau kamu mau hidup sejahtera, berkecukupan, bahagia, pensiun tenang, dan bisa punya warisan berharga untuk anak cucu kamu bisa kok dari penghasilan karyawan. Hai guys, saya Johan dan di video kali ini kita akan bahas 7 cara kaya ala karyawan. Tadi sebelumnya saya bilang bahwa bisa atau enggak kamu kaya dari gaji karyawan itu tergantung dari definisi kaya buat kamu itu apa. Tapi itu bukan berarti kamu harus hidup hemat dan ngirit sumber hidup kamu. Karena nyatanya ada banyak banget kok orang yang kaya sebagai karyawan. Contohnya CEO Google, Sundar Pichai, yang katanya punya gaji 2 juta US dollar per tahun atau setara dengan 30,5 miliar rupiah per tahun. Atau 2,5 miliar per bulan itu. Nah, di Indonesia gaji seorang direktur juga bisa mencapai ratusan juta per bulan loh. Jadi, mungkin nggak kamu bisa kaya dengan jadi karyawan? Jawabannya ya mungkin banget. Selain dengan kerja keras, kamu juga harus punya kemampuan mengatur keuangan yang baik. Nah, ini 7 cara kaya ala karyawan versi saya. Yang pertama, buat tujuan dan rencana keuangan. Di sini, kamu harus tahu uang yang kamu terima itu akan kamu pakai untuk apa aja. Kira-kira kamu bisa menabung berapa banyak, untuk apa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Coba bagi juga tujuan keuangan kamu jadi tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Tanpa tujuan dan rencana keuangan, bisa-bisa uang yang kamu terima gampang habis kepakai dan kamu bisa aja nggak punya tabungan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, anggarkan keuangan. Setelah kamu punya rencana dan tujuan keuangan, sekarang saatnya untuk melakukan budgeting. Buat daftar pengeluaran bulanan dan pastikan untuk memprioritaskan kebutuhan yang mendasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan pendidikan. Selain itu, jangan lupa alokasikan sebagian gaji kamu untuk tabungan dan investasi. Tujuan utama dari budgeting ini adalah supaya menjaga cash flow kamu tetap positif dan kamu bisa tahu uang kamu kepake untuk apa aja. Ketiga, menabung, dan menabung. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk menabung, tapi justru waktu udah punya penghasilan sendiri kok susah ya buat nabung. Sebenarnya setelah kamu punya tujuan finansial, rencana dan anggaran keuangan akan lebih mudah buat kamu untuk menabung. Triknya adalah setiap kali gajian langsung disisihkan sebagian uang untuk ditabung. Sisanya baru dipakai. Ingat ya, untuk kondisi keuangan yang sehat, kamu harus punya dana darurat paling nggak setara dengan 3 kali pengeluaran bulanan. Setelah punya dana darurat, langkah selanjutnya adalah coba sisihkan dana tabungan untuk diinvestasikan supaya uang kamu bisa berkembang lebih banyak lagi. Keempat, pendidikan keuangan. Kamu nggak harus jadi jenius kok untuk ngerti cara mengatur uang dengan baik. Banyak sumber pengetahuan gratis seperti di media sosial dan YouTube yang mengajarkan tips dan trik bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik. Dengan pengetahuan dasar tentang perencanaan keuangan, kamu bisa membuat keputusan keuangan dengan lebih cerdas. Yang kelima, investasi ke diri sendiri. Jangan lupa, kamu harus bisa meningkatkan pendapatan kamu sebagai karyawan. Caranya ya dengan mendapat promosi atau naik jabatan, atau bisa juga pindah tempat kerja dengan gaji yang lebih tinggi. Gimana caranya? Ya, dengan mampukan dan layakkan diri kamu supaya digaji lebih besar. Makanya Warren Buffett pernah bilang kalau investasi yang paling baik adalah investasi ke diri sendiri. Perbanyak pengalaman, tingkatkan skill, ikut kursus, pelatihan, dan tingkatkan nilai diri kamu. Semakin tinggi kualifikasi kamu, semakin besar peluang kamu untuk dapat gaji lebih tinggi. Keenam, hindari utang yang nggak perlu. Utang itu nggak selalu jahat kok. Ada yang namanya utang produktif. Contohnya utang untuk beli rumah yang harganya terus naik, utang usaha, atau utang lain yang tujuannya untuk membeli aset yang nilainya terus bertambah. Jenis lainnya adalah utang konsumtif, seperti utang kartu kredit, KTA, apalagi pinjol yang bunganya sangat besar. Itu harus dihindarin. Karena biasanya jenis utang ini tujuannya untuk membeli barang-barang konsumtif yang nilainya terus turun seiring berjalannya waktu. Contohnya seperti barang elektronik, gadget, dan sebagainya. Kalau kamu mau kaya, hindari utang konsumtif ini. Kalaupun terpaksa utang, segera lunasi supaya nggak terbebani bunga utang. Yang ketujuh, jaga gaya hidup. Last but not least, dan buat saya, ini adalah salah satu yang terpenting. Karena ada orang bilang biaya hidup itu sebenarnya murah. Yang mahal itu gaya hidup.
Percuma kamu udah kerja keras nambah pendapatan kalau gaya hidup kamu juga nambah banyak dan akhirnya justru tabungan kamu yang berkurang. Idealnya, penambahan gaya hidup jangan melebihi penambahan pendapatan, supaya tabungan kamu juga makin banyak. Nggak usah banding-bandingin kepunyaan kamu sama orang lain, karena perjalanan keuangan tiap orang itu beda-beda, dan belum tentu yang kelihatannya kaya di luar beneran kaya di dalam. Nah, kalau kamu sudah melakukan itu semua, coba review dan evaluasi secara berkala. Evaluasi kebutuhan finansial kamu, evaluasi pendapatan dan karir kamu. Coba pikir apalagi yang kamu perlukan untuk bisa menambah penghasilan. Evaluasi pengeluaran kamu. Ada nggak yang perlu dihemat lagi atau justru ada kebutuhan yang perlu bertambah nggak? Ingat bahwa perjalanan menuju kekayaan memerlukan waktu, disiplin, dan kesabaran. Tapi hasilnya sangat mudah dicapai. Oke, gens, itu aja untuk sekarang. Selamat mencoba dan sampai jumpa di episode selanjutnya.